Bahkan penyitaan ini bisa membuat miskin para pejabatnya sampai 1 atau 2 generasi ke depan, Brad. Dan kemiskinannya ini bisa setara dengan petani biasa. Halo Brad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hangat-hangatnya di negeri ini nih, dengan statement dari Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD. Beliau mengungkapkan soal adanya transaksi yang janggal sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, semua ini tuh terdeteksi berawal dari kasus penganiayaan oleh ex anak pejabat pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo yang menganiaya anak dari petinggi Banser. Nah, dan temuan kejanggalan transaksi tersebut disampaikan saat konferensi pers Pak Mahfud MD bersama Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan. Nah, intinya sih menurut gua ini menggambarkan si Rafael ini ya hanya salah seorang pejabat di negeri ini yang memanfaatkan jabatannya demi memperkaya dirinya sendiri. Dan di konten kali ini gua akan bercerita soal penyitaan harta pada zaman kerajaan bagi para pejabat yang kaya raya dan korup. Ya, meskipun konteks dan tujuannya berbeda. Oke, Brad, stay here and welcome di Back to Glory. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Mataram, saat itu para pejabat nggak digaji secara sentral. Ya dikarenakan pusat nggak mampu mengorganisasi keuangannya. Dan juga karena kegiatan ekonominya pada saat itu ya sebagian besar menggunakan sistem barter dan upeti yang berupa hasil panen dan tenaga manusia, Brad. Nah, saat itu pemerintah kerajaan memberi kekuasaan kepada para pejabatnya untuk menarik upeti dan mengorganisasi buruh tenaga kerja. Dengan demikian, setiap pejabat berdiri otonom secara finansial, yang artinya setiap pejabat ini mereka memiliki dana sendiri dan nggak berhubungan satu sama lainnya, Brad. Sebagai contoh nih, seorang pejabat seperti bupati misalnya memunguti upeti untuk diserahkan kepada raja, yang nantinya raja ini akan mempergunakan untuk beberapa kepentingan seperti peperangan, kesejahteraan umum, atau demi memperbesar wibawa raja, yaitu dengan cara membangun keraton yang megah dan sebagainya, Brad. Nah, saat itu meskipun dari pihak istana mendapatkan setoran upeti dari para pejabatnya, raja pun masih tetap mengawasi dan mewaspadai para pejabatnya. Sebab bila ada para pejabatnya yang terlalu kaya bisa mengancam kekuasaan sang raja. Dan juga seorang raja yang bijaksana saat itu tentu akan selalu mengawasi para bawahannya yang kaya, sebab kekayaan yang ditimbun oleh seorang pejabat ya dapat mengganggu stabilitas politik antara pemerintah pusat kerajaan dan elit penguasa daerah atau para priai, Brad. Lalu bagaimana nih bentuk controlling kekayaan pemerintah kerajaan terhadap para pejabatnya? Ya caranya raja saat itu sering memberikan denda atau melakukan pungutan istimewa terhadap para pejabat yang terlalu memperkaya diri, Brad. Nah, hasil dari pungutan ini ya tentu akan masuk ke dalam kas pemerintahan kerajaan. Bahkan kadang raja menyita kekayaan pejabatnya setelah para pejabatnya ini dicopot dari kedudukannya. Dan ini pun bila teridentifikasi melakukan penyelewengan anggaran. Nah, ini dilakukan untuk selalu menjaga dan memutus sumber-sumber ekonomi para pejabat yang dinilai dapat menjadi oposisi, Brad. Dan saat itu juga pemerintah kerajaan secara tradisional berhak menyita semua milik pribadi para pejabatnya yang teridentifikasi korupsi. Dan ini tuh dapat dilihat sebagai satu alat atau sistem pengawasan terhadap korupsi yang dilakukan oleh para pejabatnya. Nah, seorang pengamat sejarah dari Inggris nih saat itu menyebutkan keturunan seorang pejabat seperti pati, bupati, dan sebagainya dari kerajaan Mataram yang dicopot dari jabatannya dan disita kekayaannya. Bahkan penyitaan ini bisa membuat miskin para pejabatnya sampai 1 atau 2 generasi ke depan, Brad. Dan kemiskinannya ini bisa setara dengan petani biasa. Biasanya penyitaan ini terjadi terhadap para pejabat yang suka menimbun harta untuk keselamatan 7 turunannya, Brad. Oke, Brad, bisa kita lihat bahwa di zaman kerajaan pun telah ada pembatasan dan pengawasan terhadap pengumpul kekayaan dari jabatan, Brad. Dan pengawasan ini dilakukan oleh raja pada saat itu. Lalu hal ini yang berbeda dengan pengawasan di zaman negara modern saat ini.
Sebab adanya pemisahan antara kepentingan pribadi dan jabatan, ya akhirnya korupsi dalam arti sebenarnya itu terjadi kali ini, Bro. Nah, di negara modern, kita bisa melihat bahwa bukan pengawasan raja atau atasan yang menindak kasus-kasus korupsi, akan tetapi lembaga-lembaga negara dan lembaga di luar negara. Nah, sebagai negara modern ini, Indonesia memiliki lembaga-lembaga pengawas internal dan eksternal, dan juga ada beberapa penegak hukum lainnya untuk korupsi ini. Namun, ya kayaknya masih belum mendapatkan hasil yang maksimal dan belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi ini, Bro. Seperti halnya di kasus Dirjen Pajak ini, PPATK udah lama melaporkan hasil analisis harta kekayaan si Rafael yang teridentifikasi adanya tindak pidana pencucian uang kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Itjen Kemenke. Namun ya sama dalam beberapa hal kasus. Mungkin lembaga-lembaga negara ini ya terbilang sedikit lambat dalam menanganinya. Dan biasanya akan gerak cepat nih setelah mendapatkan tekanan dari publik atau ketika mendapat tekanan dari netizen yang taat membayar pajak seperti saat ini, Bran. Lalu ada juga korupsi ini terjadi di zaman Rasulullah nih, Bran. Diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ada salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdullah bin Lutbiyah. Abdullah bin Lutbiyah ini adalah seorang petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Nah, saat itu, kembalinya Abdullah bin Lutbiyah dari bertugas, dia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya. Nah, saat itu, Ibnu Lutbiyah ini berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hasil pungutan zakat untukmu dan yang ini untukku." Mendengar laporan ini, Nabi pun menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Nah, saat itu Nabi berkata, "Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untukmu?" Maksudnya, mengambil suatu hadiah tanpa hak, berarti. Lalu kemudian saat itu Nabi langsung naik mimbar dan berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Tindakan Nabi berpidato ini di hadapan publik dan membicarakan hal yang tidak benar yang dilakukan oleh bawahannya ini, nah ini dapat dikatakan bahwa Nabi mempublikasikan tindakan koruptor di publik, seperti halnya media massa kalau di zaman sekarang, Bro. Nah, ini semua Nabi lakukan supaya menjadi pembelajaran bagi publik dan supaya memberikan efek jera bagi si pelaku, bahkan bagi keluarganya, Bro. Nah, secara syariat, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang tidak disebutkan secara konkret bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis, Bro. Ya, sehingga ruang lingkup pidana ta'zir ya amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Tapi meskipun hanya masuk dalam jenis jarimah ta'zir, bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar. Bahkan dibanding dengan mencuri dan merampok pun, korupsi ini ya jauh berdampak lebih besar, Bro. Jadi bentuk hukuman ta'zir bisa berupa pemecatan, penjara seumur hidup, bahkan bisa juga pidana mati. Nah, untuk menindak pelaku korupsi ini bisa juga diambil dari jarimah hirabah. Tindak pidana ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 33, yaitu diberikan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan, Bro. Jadi kesimpulannya, praktek korupsi ini udah ada sejak lama dan menjadi perbuatan yang sangat dibenci dan dikecam, ya termasuk oleh Rasulullah sekalipun, Bro. Nabi bersikap sangat tegas kepada para pejabat bawahannya agar dalam bertugas selalu adil, jujur, dan amanah. Dan gak boleh aji mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan. Nah, lalu mengorupsi harta milik publik. Seperti si Rafael Alun ini nih, sampai-sampai anaknya pun berlagak merasa semuanya bisa dibeli pakai duit, Bro. Nah, dan juga korupsi bisa berakar dari ketidakjujuran dan rendahnya sikap empati terhadap orang lain. Karena itu, sekecil apapun dua sifat tercela ini mesti kita musnahkan dari diri sendiri dulu. Nah, dan semoga pemerintah kita tuh bisa menindak tegas dan memberantas segala bentuk tindak korupsi dan penyelewengan di negeri ini, Bro. Oke, sekian konten gua kali ini dan semoga memberikan manfaat buat kita semua, Bro. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.